langsung lihat permainan dari kedua tim di match yang ketiga kali ini. Menurut kalian dari segi grafik ya, bakal menangan dari teman-teman tim yang mana nih guys? Abis ini kosong nggak? Abis ini kosong guys. Ada Kaizen pakai Lunox, ada coba terangkan pakai Hero Grok ya. Yang kayaknya dengan memakai Hero Grok offensive tank ya, ini bisa maksimalin banget buat ngerusuh langsung Nolan ya. Karena Nolan bisa biasanya ya bermain cukup kuat banget di early game, cuman dengan barrier yang dibuat malah ngebuat dari seorang Bantizi ya. Saya kesulitan bisa memberikan sebuah inflasi di sana meskipun dari seorang Rasi ya. Sepertinya kali ini juga harus ke pressure dengan dua orang pemain di sana dan Lunox bahkan dari seorang Kaizen ya. Juga mulai tadi melakukan sebuah penyerangan meskipun harus berfokus lagi ke arah tengah dan mencoba memberikan satu kejutan. Arah seorang ex saya yang akan mencoba untuk ditumbangkan. Pengambilan ke arah trip pun seperti juga akan mencoba dilakukan. Apalagi ada dibantuan dari seorang Davis yang kini sepertinya akan mencoba untuk melakukan pengambilan ke bagian orange buff terlebih dahulu ya. Mencoba untuk melakukan pengambilan ke bagian orange buff, harusnya punya kesempatan untuk bisa langsung ke level 4. Tapi Nolan dari pasukan tim Hierarchy ya, ini udah level 3 dan kayaknya akan mencoba untuk mencari sebuah first bolt-nya. Jadi ternyata first bolt pertama malah berhasil diamankan oleh seorang Bartizi ya. Ya harus malah juga terkena subliminasi, tapi untungnya seorang Susujin berhasil untuk menambah pick off-nya sehingga 2 pick off sudah terjadi untuk pasukan dari tim RRT di area early game kali ini ya. Sudah habis ini gue main habis ini kata Rita, siap Rita, pakai shotnya Bangzi ya. Oh bentar katanya boleh. Susujin real tuh bang, iya guys. Lagi nggak mau di MPL ya teman-teman ya. Jadinya dia di sini guys. Tenang aja guys. Ini kita lihat nih ya teman-teman ya. Susujin ngambil purple ya. Bisa seorang Bartizi pun juga ada di bagian top lane berhadapan dengan seorang Ki ya dengan memakai Min Sitar ya. Ternyata aku pikir Min Sitarnya itu bakal ke area XP ya. Cuman mereka juga punya glow ya. Dan juga mereka punya Grok sehingga kebanyakan hero yang ada di fighter ya. Dan mereka harus bisa menempatkan Min Sitar untuk bisa di bagian top lane dan kita lihat seorang Davis harus malah terkena subliminasi. Dan pengambilan Tarto pun berhasil diambil alih seorang Rasi, bahkan berhasil memberikan sebuah double kill dan looking for triple kill pun juga seperti yang sudah dilakukan. Meskipun ada sebuah hambatan yang harus terjadi ke seorang Kaizen pun bisa memberikan the power of Bila, tapi Rasi masih kuat. Triple kill pun langsung tertarik meskipun diri pun juga terkena pembalasan dan sebuah gendongan yang dilakukan seorang Bantizi sepertinya akan membuat sebuah bind time pun kini dilakukan. Dengan satu buah blessing duet yang langsung kini juga akan terjadi ya. Dan seorang Bartizi yang sepertinya di bagian atas juga berhasil memberikan pick off-nya lagi. Dibantu dengan adanya seorang Suzuyan yang juga malah berhasil memberikan sebuah backup kali ini ya. Sayang sekali, kita lihat shadow kill dari seorang Davis juga tadi udah sempat dikeluarkan ya. Meskipun gagal untuk bisa memakan korban, cuman di early game Davis sudah tumbang satu kali ya. Harus bisa lebih banyak lagi melakukan sebuah pengambilan buff jika nggak mau ketinggalan dari segi level. Karena seorang Susujin ya udah berhasil ke level 6, bahkan 7 guys. Wah ini bakal lebih cepat buat ngambil ke arah buff ya Susujin ya. Dan perbedaan satu level dari seorang Davis harusnya ngebuat Davis lebih berfokus juga untuk melakukan sebuah farming dulu ya. Gak ingin tentunya berhadapan dengan seorang Susujin di game kali ini. Dan kita lihat satu bagian doang langsung terjadi, tapi Electro Finabo pun langsung dikeluarkan. Rasi mencoba untuk menanggapi serangan dari seorang Bantizi yang sepertinya harus juga membuat seorang Bantizi pun pulang ke belakang. Dan Susujin pun masih bertahan, mencoba untuk bersiapkah ke area bawah dengan satu buah turtle yang saat ini mungkin akan keluar ya. Dan Say masih juga harus berfokus untuk bisa menahan serangan di sana. Dan satu buah fracture pun connect langsung dibantukan dari seorang Rasi yang juga ikut dalam pertarungan dan berhasil memberikan satu buah pick up lagi dan wear charge pun terjadi. Dua orang pun berhasil terkena sebuah efek sun dan masih ada satu wing close yang juga berhasil dikeluarkan. Luar biasa, 3 orang pemain dari pasukan tim EVOS pun harus malah ditumbangkan. Momentum dan sebuah pertarungan dengan organisasi yang bagus banget seperti juga berhasil dikeluarkan. Apalagi satu buah blazing duet from Bartizi yang juga ternyata malah membuat diri pun juga harus ditumbangkan. Dan bantuan dari seorang Susujin pun telat ya. Telat cuman beberapa detik banget guys. Kalau misalnya dia tadi bisa buat ngasih efek damage-nya duluan, menurutku sih si Bartizi harusnya selamat sih. Dan gak harus membuat dirinya pun ditumbangkan untuk yang kedua kalinya. Namun pengambilan Tarta pun sepertinya kali ini akan menjadi sebuah pertaruhan yang harus bisa dilakukan.
Rasi pun juga harus mundurkah kembali kali belakang dan harus menanggapi serangan yang kembali dari serang Bantizi lakukan. Apa dengan bantuan yang juga mulai datang, coba terangkan dan juga seorang Zaran pun kini mulai datang. Mencoba memberikan sebuah gangguan, dorongan mulai terjadi. Sayang sekali, nggak ada sebuah efek yang cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah dominasi. Tapi dengan bantuan seorang Sei, Agent King mencoba memberikan magic damage-nya. Bantizi pun kehilangan curug darahnya, tapi barrier pun kini dibuat. Membuat seorang Zaran pun harus tinggal sendirian. Terkena satu buah pukulan, tapi seorang Davis malah berhasil memberikan pengambilan. Dan Werchas pun langsung dikeluarkan. Pertarungan kembali dimulai. Bersama dorongan yang juga kini dilakukan seorang Zaran, tapi malah membuat dia pun harus kini ditumpangkan. Dan sayang sekali Rasi gagal untuk melakukan sebuah double kill. Bahkan double kill dari seorang Kaizen pun harus terjadi. Dan looking for triple kill dengan the power of brilliance-nya membuat seorang Sei seperti dalam bahaya. Tapi kejutan pun datang dan Bantizi dari area atas langsung memberikan sebuah bantuan yang membuat pengambilan dari pasukan tim RRQ pun kembali berhasil didapatkan. Dan sepertinya Bantizi akan mencoba memberikan sebuah cover terlebih dahulu ya di bagian bawahnya. Di saat Suzujen pun masih juga cukup free banget untuk bisa mendapatkan sebuah purple dari pasukan tim EPOS di sana. Dan udah dapatnya sebuah purple buff ya. Suzujen harusnya bisa lebih enak banget. Dan garnya buff dari seorang Davis ini juga harus membuat Davis lebih berfokus untuk bisa ngambil ke arah turtle ya. Karena pertarungannya di area turtle harus bisa dimenangkan. Apa dengan Gold yang saat ini juga harus mencoba untuk lebih menjauh. Dengan satu bar retribution, Davis mengambil turtle. Bahkan satu bar shadow kill pun juga terjadi. Zaran seperti juga akan mencoba ditumbangkan. One last hit pun terjadi. Tapi Sei pun juga terlalu mencoba untuk memberikan satu poin kill kali ini. Satu bar shadow kill pun juga sudah terjadi. Tapi slam-nya membuat Sei pun seperti ikut terlalu bergerak. Tapi dengan satu bar barrier malah membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS juga sulit untuk memberikan sebuah poin kill di sana. Tapi untungnya dengan pengejaran dan yang berhasil lakukan malah membuat Bantizi juga harus ditumbangkan bersama dengan seorang Kaizen di sana. Wah, ini Suzuki juga ternyata langsung nge-follow up dengan cepat ya. Dia tahu ada satu orang pemain dari pasukan tim RRQ yang tumbang dan posisinya juga lagi dekat untuk bisa ngambil juga pengambilan apa dengan sebuah particle buff yang udah berhasil dipegang Suzuki ya. Nggak mau tinggal diam dan langsung membalas sebuah pengambilan pick off yang tadi udah terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ ya. Dan kita lihat penyalahan yang juga kembali terjadi membuat coba terangkan. Sebenarnya juga harus kehilangan cukup banyak darah dan kita lihat beberapa item yang udah berhasil diamankan oleh kedua timnya ya. Ada beberapa item yang udah berhasil diamankan dan satu buah Werchas langsung terjadi. Ini malah ke arah seorang Bantizi yang membuat seorang Rasi pun masih berhasil survive dan mencoba untuk kabur. Berdua orang pemain Electrovina Block pun langsung dilakukan, mencoba untuk melakukan pengambilan karena seorang pemain, tapi coba terangkan malah berhadapan dengan seorang Suzujin yang juga akan mencoba untuk memberikan poin kill tambahan kah juga karena seorang Bantizi yang harus malah mundur mulai setengah darahnya. Tapi Davis pun juga mulai datang. Serangan kah akan dilakukan di saat Lord yang pertama ya. Sebenarnya akan dijadikan sebuah pengambilan yang teman-teman dari tim EPOS sepertinya mungkin bisa dapatkan ya. Apa yang tumbangnya seorang Rasi yang juga harus terjadi untuk sekarang yang ngebuat mereka harus kehilangan. Oh, si Rasi hidup kah? Loh. Jadi Lemar katanya war terus. Iya. Maaf katanya. Suzujin acu katanya. Bejir. Iya guys, ini mereka war terus ya. Mereka cukup open banget ya di game yang awal ya. Bantizi masih berfokus untuk bisa memberikan sebuah poking damage ke bagian top lane. Bantizi harus berhati-hati, kepungan kembali terjadi. Tapi dengan satu Busket Hammer mendorong langsung bersama dengan satu Implosion, Electrovina Blow mencoba menyambut serangan. Dan kita lihat peperangan pun langsung dilakukan. Pasukan dari tim RRQ pun mencoba melakukan sebuah pengambilan, tapi malah seorang Zaran pun malah berhasil ditumbangkan. Dan sayang sekali seorang Bantizi pun juga harus jadi sebuah korban. Dengan dua orang pemain yang harus kini hilang, memasangkan pasukan dari tim EPOS pun mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi dengan masih berlanjutnya pertarungan, dengan satu bubar yang juga mencoba diaktifkan tapi gagal menyelamatkan. Kaizen pun harus malah hilang. Dan malah ada sebuah pengambilan Lord kah yang kini akan dilakukan. Apa dengan seorang yang juga harus terkena sebuah eliminasi. Sebuah shadow kill pun sudah berhasil terjadi dan mencoba menghindari sebuah Electrovina Blow meskipun harus terkena Petrify Gaming. Davis masih selamat. Dan adanya satu buah backupan yang juga yang berhasil dilakukan oleh coba terangkan ya. Mengempur langsung seorang Rasi yang juga udah nggak punya beberapa skillnya ya.
Sehingga sebuah pengambilan dengan satu bogeman ya. Untuk coba terangkan berhasil diaktifkan dan membuat pasukan dari teman-teman tim merah ya. Pasukan dari tim merah pun harus kehilangan cukup banyak pemain dan ini harus bisa menjadi sebuah kesempatan ya. Yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh pasukan dari tim EVOS jika mereka yang mendapatkan sebuah Lord yang ada di bagian top lane ya guys. Groknya GG katanya, iya sebenarnya groknya GG, cuma tadi kenapa batayan guys. Banyak tadi ngebuat coklat-coklat terjadi ya. Warcas masih terjadi, namun kali ini seorang coba terangkan harus mencoba untuk mundur lagi. Bisa beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun juga mulai bersiap mencoba untuk memulaikah sebuah pergerakan penyerangan yang mungkin bisa mereka lakukan, tapi nggak mau terburu-buru untuk sekarang. Mereka lebih memilih untuk bisa melakukan sebuah pengambilan ke arah buff lain ya, dan mencoba untuk melakukan sebuah clearance terlebih dahulu meskipun ada gangguan dari serangan Bantisi. Bersama coba terangkan, yang juga kini mulai datang lagi. Memberikan inflasi agar pasukan dari tim RRQ sepertinya nggak bisa berkembang dari permainan dan ngebuat mereka pun harus mundur ke belakang meskipun Lordnya mulai sekarat. Kita lihat serang Davis malah berhasil melakukan pengambilan dan dengan dari sekaratnya masih berhasil kabur, terhindar dari satu buah pukulan diserang Zaran yang hampir saya memberikan eliminasi. Dan sayang sekali kita lihat satu buah barrier di bot lagi malah membuat Bantisi gagal mengejar. Tapi dengan seorang Kaizen bahkan the power of balance pun langsung dikeluarkan mencoba mengejar kasar Bantisi yang kini mencoba memberikan blessing untuk bisa terhindar dari penyerangan dan Zaran harus mana ini cukup selamat ya untuk bisa bertahan ya, yang membuat seorang Bantisi yang harus malah memaksakan sebuah penyerangan untuk bisa memberikan pengambilan ya. Jadi kameranya malah ke bawah, bejir, kepencet kah? Gimana cara daftarnya? Bisa ikutan gratis guys. Habis ini kita ada gratisan kalau kalian mau guys. Tapi kalau kalian pengen VIP juga boleh. Ini si Sujin juga masih dikejar guys, dan Ki dapetin keuntungan ya. Apalagi dengan Inspire yang berhasil terkonek dan purple-nya kayaknya bakal diambil oleh Davis ya. Wah, nggak bisa maksa-maksain lagi sih untuk seorang Sujin untuk bisa ngambil ke arah purple, apalagi kalau misalnya memang sendirian. Apalagi turret udah berhasil jebol di bagian tengah, ini bakal ngebuat pasukan dari tim EVOS pun dapat kesempatan yang lebih besar banget untuk bisa ngebuat pengambilan turret yang lain pun bisa terjadi ya. Entah di bagian atas atau di bagian bawah, mungkin akan ada penghancuran turret lagi yang bisa dimaksimalkan oleh pasukan dari tim EVOS ya. Admin mana katanya udah dikasih tahu itu guys, kalau mau ikutan pakai donate bisa juga pakai gratis guys. Itu di layar guys, di layar juga ada tuh guys. Ah, di layar ya teman-teman ya. Masih dengan pertahanan 4 orang pemain, kini akan mencoba untuk melakukan sebuah defense ya. Di saat keuntungan sudah terjadi dari pasukan tim EVOS, mereka sepertinya akan mulai mencoba menekan lagi. Apa dengan keuntungan yang sudah berhasil terjadi, Davis akan mencoba memberikan penghancuran ke area bawahnya kali ini. Taran mencoba untuk mengcover lagi, tapi K gagal menarik. Sebuah tarikannya gagal, bisa dimanfaatkan dan membuat pasukan dari tim RRQ pun juga harus melakukan lagi sebuah pertahanan. Membuat seorang Bantisi pun harus pulang kali belakang, yang membuat satu buah barrier lagi. Seorang coba terangkan ya, menghasilkan satu buah pukulan ke arah depan, tapi juga harus membuat diri pun kali ini kehilangan cumik darahnya juga ya. Karena damage-damage dari seorang Bantisi juga harus bisa dihindari ya. Meskipun juga seorang Bantisi dengan nggak bisa ngasih damage yang cukup jauh harus bisa memasukkan serangannya. Dan itu bisa dijadikan sebuah keuntungan sebenarnya untuk pasukan dari tim EVOS jika mereka ingin memulai sebuah penyerangannya dan ngebuat Bantisi mungkin bisa diamankan duluan ya. Cek item grok katanya, item grok ini lebih ke arah damage guys. Ternyata guys ada Queen Wing, tadi ada Heptasis sama Malefic War kalau nggak salah ya tadi ya. Heptasis sama Malefic War guys. Cas. Disay, malah dikejar dan malah membuat seorang Bantisi pun malah berhasil mendapatkan satu pick off. Dan kita seorang Casey pun malah berhasil juga mendapatkan satu turret di bagian top lane dan ngebuat sebuah pertarungan ini akan lebih luasa untuk pasukan dari tim EVOS agar bisa memenangkan sebuah gamenya, dan masih dengan harus menunggunya 4 orang pemain ya. Karena dengan seorang C yang juga harus tumbang ya, ini akan ngebuat buying time harus bisa dilakukan dan ini harusnya bisa dijadikan sebuah kesempatan ya untuk pasukan dari tim EVOS jika mereka yang melakukan pengambilan Lord yang ada di area bawah ya. Apa-apa Bang Alwi, kalau mau ikutan bisa ya, ini main kostum jas tapi ya guys. Lord mulai mencoba dijadikan ke sebuah pengambilan. Di saat ada satu buah The Power of Balance dan juga seorang Davis berhasil membuka lagi pengambilannya dan Rasi pun ditumbangkan di sana. Dan pengejaran pun juga terjadi, memberikan sebuah agresivitas untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ pun berhasil dipukul mundur, dan coba terangkan pun juga kini mulai datang.
Berikan satu buah bantuan, tapi Lordnya pun berhasil dapatkan. Bartizi pun mencoba masak, tapi harus juga berhati dengan tarikan tambahan. Dari Kay juga mungkin bisa memberikan sebuah inisiasinya ya. Lord yang bakal mulai berjalan ke bagian tengah. Ini akan menjadi penentuan sih. Apakah pasukan dari tim Epos bisa mengamankan langsung sebuah gamenya, atau bahkan ada sebuah pertahanan dari pasukan RRQ yang masih cukup kuat untuk bisa terjadi. Dan kita akan lihat aja nih guys, sebuah game yang akan berlanjut di game kali ini guys. Dan masih dengan penungguan, Rasih harus bisa lebih menjadi pemain yang melakukan sebuah serangan. Dan sebuah Petrify Gaming langsung dilakukan duluan. Di saat base-nya pun mulai hancur, War Charge pun digunakan. Langsung membuka sebuah Blazing Duat. Bartizi berhasil mendapatkan pemain. Di saat berhasil mendapatkan seorang Bartizi, tapi Son Suzuki pun harus malah tertumbangkan. Dan Zara pun juga hilang. 3 bahkan 5 pemain pun berhasil dapatkan. Dan pasukan dari tim Epos langsung mengambil sebuah kemenangan. Dan membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun harus malah dikalahkan di game yang kali ini guys. Wah gimana guys, mereka udah langsung bertempur ternyata ya. Dan ngebuat Davis mendapatkan keuntungan yang cukup banyak di sana. Apa dengan adanya seorang Grok ya. Tadi kalau kalian lihat tadi efek buat stunnya Grok juga udah enak banget. Tadi War Charge-nya langsung connect ke beberapa pemain ya. Meskipun tadi Bartizi juga coba untuk menahan dengan Blazing Duetnya, tapi itu nggak cukup kuat juga untuk bisa menahan sebuah base. Bahkan Zaran pun juga tadi harus tumbang. Bahkan 5 orang pemain tadi kok nggak salah guys ya, itu kena wipe out langsung. Dan ngebuat pasukan dari teman-teman tim lawan atau pasukan dari tim Epos pun berhasil mengamankan sebuah gamenya di match yang kali ini guys. Gigi. Wah, Bang Mar melupakan glue. Wah guys, glue-nya juga OP kok teman-teman. Slime-nya juga oke kok guys. Meskipun tadi ngelawan Rasih bisa dibilang agak sulit ya teman-teman ya. Agak sulit guys. Cuman dari segi team fight kalau kalian lihat tadi juga oke banget sih guys. Awal doang dia katanya Grok spell farm katanya ya. Tapi terjadi kali serang Davis dengan 9 pick off, hanya tumbas 1 kali aja dan berhasil mendapatkan assist sebanyak 6 kali ya. Tapi kalau kita dari tim lawan, Suzujin berhasil mendapatkan MVP juga. Dari Samuel, pesan Suzujin info lagi. Off, 5 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 6 assist. Dan kita akan coba lihat tadi sebuah replay Rester Cam dengan team fight yang menyala banget sih dari teman-teman tim Epos ya, untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan ini guys. Wah, team fight-nya seru banget sih guys ini guys. Blazing 2 tadi udah keluar, King Scaling juga tadi udah keluar, Suzujin diamankan ya. Ditusuk-tusuk ya sama si Ki ya, yang ternyata malah berhasil melakukan sebuah double kill ya. Dan udah sulit banget sih guys, apalagi kena semua di situ tuh guys. Di tengah pas banget ya, kena semua bro di situ bro. Dan 5 orang pemain hilang langsung dan langsung ngebuat pasukan dari tim Epos juga ngambil kemenangannya di game kali ini guys. Wah, di akhir-akhir iya guys, aku nggak mau ikut katanya karena gue juga user Glue nggak jadi tahu counternya Glue katanya, kasih senyum dulu katanya. Nesra ya teman-teman ya, Nesra guys. Yang menang selamat, yang kalah tetap respect guys. Oke, kita lanjut ke game yang keempat. Mungkin bisa lebih seru lagi di game yang selanjutnya guys. Let's go.